Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokaten Indonesia BPPPAI, Dr. Sultan Junaidi, menyerahkan secara resmi SK Ketua Badan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advokaten Indonesia BPWPAI Provinsi Lampung kepada Ahmad Riko Julian, di Rumah Kayu, Wayalim, Bandar Lampung, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Ketua Umum BPPPAI, Dr. Sultan Junaidi, SS, MH, PhD, didampingi Sekjen BPPPAI Tommy Triyunanto, SH, MH, dan Waketum BPPPAI Susan Lee, SH, MH, hadir secara langsung dari Jakarta. Sementara itu Ketua BPWPAI Lampung didampingi oleh Sekretaris Wilayah Dr. Ken Andri Meirdian Syarif, SE, SH, MM. Sebelumnya PAI Lampung dijabat oleh HI Nuryadin. Pergantian Ketua PAI Lampung ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0012-14 SKEPVII BPPPAI 2023, periode tahun 2023 sampai tahun 2027. Pelantikan akan digelar pada Oktober tahun 2023 mendatang. Alhamdulillah, saya sebelumnya menjadi anggota dan ditunjuk Ketum BPPPAI menjadi Ketua BPWPAI Provinsi. Ya saya nyatakan siap, kata Ahmad Riko Julian. Riko yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesawaran ini, menyebutkan dia menjadi Ketua BPWPAI Provinsi Lampung bertujuan membesarkan PAI Lampung. Saya ditunjuk jadi ketua untuk membesarkan organisasi beserta orang di dalamnya, tidak ada tujuan lain selain hal itu, ujarnya. Riko juga menjelaskan beberapa waktu lalu terjadi simpang siur mengenai Ketua BPWPAI. Tetapi per hari ini hal itu sudah sangat jelas dan resmi. Sekarang sudah jelas, saya yang menjadi ketua, tapi yang perlu dipahami saya tidak melakukan perombakan kepengurusan. Mari kita bersama berjuang untuk kemajuan PAI Provinsi Lampung, untuk itu mohon dukungan dan bimbingannya, kata Riko. Sementara itu, Ketua Umum BPPPAI Dr. Sultan Junaidi, mengatakan pemilihan Ahmad Riko Julian ini berdasarkan beberapa indikator, antara lain yaitu terjadi kekosongan Ketua PAI Lampung kemudian, selama ini roda organisasi tidak berjalan. Sehingga, Riko dianggap cakap untuk memimpin dan dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, apalagi, hal itu sudah dilakukan langsung oleh Riko. Artinya beliau sanggup, maka itu kami pilih selanjutnya, kami juga perintahkan agar Ketua PAI Lampung yang baru langsung melakukan konsolidasi ke PAI Kabupaten Kota. Sultan juga mengatakan sampai saat ini, terhitung kurang lebih 200 anggota tercatat di Lampung, nanti juga akan didata mana anggota yang aktif, mana yang bermasalah, semua dilakukan agar PAI Lampung bisa semakin maju ke depannya. Untuk pelantikan, nanti akan dilakukan pada Oktober tahun 2023 mendatang, ungkapnya. Pada pertemuan yang dilakukan di Rumah Kayu itu, dilakukan juga penandatanganan Memorandum of Understanding MOU antara PAI Lampung dengan Ahmad Riko Julian, SH, MH dengan Rektor Universitas Saburai Dr. Febriansyah, SE, MM, MH. Tentang pelaksanaan PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Tim Liputan Lantai News TV melaporkan. Kita rekan-rekan konfirmasi ke saya, perlu saya sampaikan dulu, ya. Yang pertama bahwa pemberhentian Saudara Haji Nuryadin SH sebagai Ketua BPPAI Lampung, tentu kami punya alasan yang kuat. Pertama, alasannya yang bersangkutan belum pernah kami lantik, baru kami berikan SK. Yang kedua, ada kekosongan pengurus inti yang sampai waktu kami tentukan belum bisa dipenuhi. Yang ketiga, ada beberapa hal, salah satunya adalah tidak berjalannya roda organisasi seperti mengayomi dan meminta anggota PAI untuk melakukan penandatanganan fakta integritas yang sampai hari H surat tersebut saya minta baru ada 3 orang. Tentunya hal itu sangat saya sayangkan karena
surat tersebut sangat penting untuk PAI karena itu merupakan fakta integritas anggota PAI terhadap PAI. Itu beberapa uraian alasan kenapa kami cabut, kami berhentikan. Nah, ada alasan lain yang mungkin tidak elok kalau saya mengaitkan ke hal tersebut. Nah, yang terpenting adalah apa yang rekan-rekan saksikan hari ini, penandatanganan MOU dengan universitas, itu yang selalu saya tekankan dari dulu, agar BPPI Lampung bisa bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Lampung. Nah, alhamdulillah dari sekian tahun baru kali ini ada perjanjian dengan Universitas Saburai Lampung. Maka kami bersepakat atas alasan-alasan tadi memberhentikan Saudara Nuryadin dan mengangkat Saudara Riko untuk memimpin anggota PAI yang ada Provinsi Lampung lebih baik lagi, karena kami sudah minta kepada yang bersangkutan untuk berkomitmen siap melakukan pembinaan, siap melakukan reorganisasi, siap menjalankan semua perintah daripada BPP. Gitu. Jadi tentu harapan kami di bawah kepemimpinan Pak Riko dan Bung Andri, PAI di Bandar Lampung ini lebih maju, dan itu sudah dibuktikan pada hari ini dengan adanya penandatanganan MOU antara BPPI Lampung dengan Universitas Saburai. Ya, oke, itu penjelasan kami sekilas terkait penonaktifan Saudara Nuryadin sebagai Ketua BPPI Lampung, BPPI Lampung, dan mengangkat Saudara Ahmad Riko Julian SHMH sebagai Ketua BPPI Lampung, dan insya Allah mulai hari ini pun Sekretariat BPP berpindah ke Jalan Tirtayasa, persis tidak jauh dari lampu merah ada banner Prabowo yang nanti mungkin ada juga banner PAI di situ. Insya Allah, ya Pak Ketua ya. Ya, siap. Jadi demikian rekan-rekan wartawan, jika ada yang perlu dipertanyakan, kami persilakan. Dengan Rektor Universitas Samudin Wadurai, Bapak Dr. Febriansah, SEMMH. Mungkin langsung kita laksanakan penandatanganan MOU. Mohon berkenan Bapak Rektor Universitas Saburai, Ketua BPPI Bapak Ahmad Riko Julian SHMH. Dipersilakan. Alhamdulillah, momen Masih belum matang kan, kemarin itu kan memang ketum mau memusyawarahkan lagi kan. Kebetulan kita semua nih ada Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, semua yang elemen itu yang harus kita, makanya saya mau kumpulkan semua hasil daripada kita berdiskusi dan memutuskan itu berdasarkan SK itu berdasarkan musyawarah, dan dari hasil musyawarah itulah kita juga memutuskan. Saya juga nggak sendiri, tentunya saya memegang teguh bagaimana BPP ini punya punya elemen-elemen yang perlu dilibatkan untuk bisa mengganti pengurus. Nah, di sini jangan salah persepsi ataupun dipelintir, karena saya juga demi untuk roda organisasi, tentunya saya dan ketum punya tanggung jawab, dan saya mensupport itu kalau ini buat kemajuan, apalagi semua sudah berkomitmen. Tentunya dengan digantinya BPW Lampung yang baru ini, komitmennya juga nggak pudar. Kita semua bersinergi, bukan saling menjatuhkan, saling membuat kisau, atau kita sama-sama ini bisa bergandeng tangan, bisa saling support.
yang lemah mensupport yang kuat, yang lemah mensupport yang kuat dari segi apa? Dari segi bentuk-bentuk yang menunjang PA ini bisa lebih maju ke depannya. Dan yang kuat juga dari segi apapun itu, dia memberikan tambahan dan bergandeng tangan lah untuk bisa maju PA ini. Intinya seperti itu. Saya menjelaskan dan meluruskan bahwa di akhir ini tadi saya menandatangani berdasarkan keputusan semua elemen ya. Jadi berdasarkan, saya mau jelaskan lagi alasannya tuh. Boleh saya jelaskan ya, di dalam SK itu tertuang. Jadi adapun ketua BPW yang lama Pak Nuryadin, kita berhentikan itu berdasarkan alasan, yaitu pertama adanya kekosongan pengurus BPW yang sampai saat ini tidak dapat dipenuhi. Yang kedua, tidak dapat memenuhi target, artinya target pencapaian yang BP minta dari kemarin. Mungkin ketum juga banyak diskusi dan komunikasi. Ini tidak memenuhi target BPW PAI Lampung. Yang ketiga, tidak dapat memenuhi komitmen yang disampaikan pada saat awal pengangkatan sebagai ketua BPW Lampung. Nah, ini komitmennya itu coba nanti ketum yang akan bisa jelasin, tadi sudah ada sebagian dijelaskan. Yang keempat, tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami ketua BPW sehingga mengganggu roda BPW Lampung. Ya, demikian semua alasan ini dituangkan di dalam SK. Karena saya juga jelaskan ke media tadi bahwa tidak serta-merta memberhentikan seorang ketua BPW ini tanpa alasan yang cukup kuat. Artinya roda organisasi